Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan penonton. Selamat menyaksikan video eh, dari kelompok 2B dari Praktikum Bioinformatika Departemen Biologi FMIPA Universitas Andalas. Nah, untuk video kali ini bahas materi terkait dengan sequencing DNA dan juga penggunaan aplikasi segmen dan juga bioedit serta penggunaan website dari NCBI Blast dalam proses analisis sequencing ini. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan materi terkait dengan uh, pembahasan materi pada video ini, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Muhammad Hegal Irfansyah dengan NIM 22104224. Saya Jamilah Nafra dengan NIM 2110422018. Saya Hanifah Putri dengan NIM 2210422010. Saya Fadila Safa dengan NIM 2210423002. Saya Sabrina Firsti Hideriani dengan NIM 2210423020. Saya Dina Nabila Putri dengan NIM 2210423028. Saya Melati Patisa dengan NIM 2210423040. Nah, yang pertama tentunya kita harus mengetahui dulu nih apa itu aplikasi segmen, bioedit, dan juga CBI Blast. Yang mana aplikasi segmen ini itu merupakan aplikasi yang berfungsi untuk menganalisis dari sequencing atau menganalisis hasil hasil sequence yang berupa pembacaan panjang, perakitan, penyelarasan, dan juga pengaturan baik dari proyek basa DNA itu sendiri yang dapat berupa kode-kode A, G, T, C gitu. Nah, selanjutnya kita juga akan menggunakan aplikasi BioEdit, yang dimana aplikasi BioEdit ini juga dapat rekan-rekan sebelumnya download di pada Google atau pada browser rekan-rekan masing-masing, yang dimana aplikasi BioEdit ini dapat rekan-rekan gunakan secara gratis. Nah, fungsi dari aplikasi BioEdit itu sendiri itu berkorelasi dengan aplikasi segmen, yang dimana setelah rekan-rekan melakukan analisis dan juga melakukan beberapa hal seperti perbaikan ataupun menggabungkan dari hasil sequence DNA, rekan-rekan bisa menggunakan aplikasi BioEdit untuk melanjutkan analisis sequence dari hasil segmen itu sendiri. Dan juga rekan-rekan dapat melakukan penjajaran sequence DNA dan juga melakukan analisis perubahan asam amino, dan rekan-rekan juga dapat melakukan copy atau melakukan penyimpanan dari hasil sequence DNA berupa basa-basa asam amino yang telah rekan-rekan dapatkan untuk dapat dianalisis menggunakan website NCBI Blast, yang dimana NCBI Blast ini dapat rekan-rekan gunakan untuk menentukan hasil analisis rekan-rekan itu atau DNA yang rekan-rekan dapatkan itu memiliki kesamaan dengan spesies apa atau dengan hewan atau tumbuhan apa gitu. Nah, disitulah fungsi dari NCBI Blast, yang dimana untuk langkah-langkah pengerjaannya dan juga langkah-langkah penggunaan baik dari aplikasi segmen dilanjutkan dengan bioedit dan diakhiri oleh uh, NCBI Blast, dan juga hasil kesimpulannya nanti itu akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Dari mana pada progres pertama ini tentunya rekan-rekan bisa download terlebih dahulu aplikasi segmen dan bioeditnya. Nah, sebelumnya rekan-rekan juga bisa mendapatkan file dari DNA yang akan rekan-rekan lakukan analisis sequence, gitu. Nah, setelah rekan-rekan dapatkan filenya, rekan-rekan dapat membuka atau running dari aplikasi segmennya seperti pada tampilan berikut. Baiklah, setelah kita mengklik aplikasi segmen tadi, untuk memulai kegiatan kita dalam penggunaan aplikasi ini, kita dapat mengklik tulisan sequence yang berada di pojok atas. Setelah itu, kita dapat mengklik Add One, dan akan muncul tampilan seperti ini. Sebelum itu, kita harus mengubah jenis file terlebih dahulu menjadi ABI Files WO Extension. Setelah kita rubah jenis filenya, lalu kita cari file dari data forward yang ingin kita masukkan. Contohnya seperti ini.
Setelah data dari forwardnya kita temukan, maka kita klik open. Selanjutnya, untuk menggabungkan lagi data forward ini dengan data receiver-nya, kita dapat mengklik lagi sequence di pojok atas, lalu seperti yang tadi, add one, lalu kita ubah lagi jenis filenya menjadi ABI file so extension, lalu kita cari jenis nama filenya tadi, yaitu untuk dokumen dari receiver-nya, tampilan berikut, lalu kita klik lagi open. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita dapat mengklik kontik sebanyak 2 kali untuk melihatnya. Nah, seperti gambar yang ada pada layar ini, kita dapat melihat urutan dari bahasa nukleotidanya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan pengecekan dan juga melakukan pengubahan terkait bahasa nukleotida yang masih ambigu. Nah, jadi bahasa nukleotida ambigu yang dimaksudkan di sini adalah bahasa nukleotida yang tidak terbaca atau tidak terdeteksi oleh aplikasi ini, yang mana itu nantinya akan memunculkan huruf-huruf lain selain dari huruf bahasa nukleotida yang kita ketahui, yaitu berkode selain dari huruf A, huruf G, huruf T, dan juga huruf C. Serta nantinya ada beberapa tanda seperti tanda strip. Nah, untuk bahasa nukleotida yang ambigu tersebut, kita lakukan pengeditan eh, bisa dengan cara langsung dihapus atau dipotong bagian bahasa nukleotidanya, atau bisa juga nanti diganti dengan menyesuaikan terkait dari grafik elektroforegramnya itu. Nah, seperti yang dilihat pada share screen, itu sudah diblok beberapa bahasa ambigu yang mengkode huruf N, yang mana N itu tidak terdapat pada bahasa nukleotida, jadi langsung aja kita hapus. Setelah diblok, kita hapus. Kita lakukan hal yang sama, hingga bahasa ambigunya ini berkurang. Yang mana nantinya ini juga akan mempengaruhi panjang dari kilobyte atau KB yang ada di tanda, atau biasanya itu adalah base pair atau pasangan bahasa. Nah, di sini kita hapus sampai huruf sebelum huruf T, karena T itu merupakan bagian dari bahasa nukleotida timin. Kita hapus. Nah, lalu yang masih ada huruf N kita hapus. Hapus. Lalu kita lakukan pengecekan dan kita pastikan antara bahasa nukleotida yang bagian atas atau bagian DNA forward dan reverse di antara keduanya tadi memiliki kode yang sama. Jika seandainya ada bahasa nukleotida yang masih ambigu atau tidak memiliki kesamaan, seperti yang itu ada di tanda strip. Nah, untuk tanda strip itu kita blok bagian satu baris. Nah, kita ubah menjadi huruf A. Karena di situ bahasa yang tertera adalah adenin. Huruf A-nya huruf kapital. Jadi kita pastikan bahasa yang kita klik itu adalah huruf kapital. Baik, selanjutnya setelah tadi kita melakukan penghapusan bahasa yang ambigu huruf N banyak dan juga penggantian huruf kecil menjadi huruf besar, selanjutnya ini untuk data yang diblok, boleh diblok satu baris. Nah, itu huruf T, TG yang mana itu ketiga barisnya harus sama. Nah, untuk menentukan patokan, diubah menjadi bahasa nukleotida yang kita inginkan, itu kita lihat pada grafik elektroforegram yang memiliki puncak yang paling tinggi, yang mana dalam hal ini adalah huruf T. Jadi, untuk bahasa ini kita ubah menjadi huruf T. Jadi, G-nya diganti menjadi huruf T. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut ke sebelahnya, itu ada bagian yang strip, menyesuaikan dengan dua bahasa nukleotida yang di atasnya, yaitu huruf C. Lalu kita lakukan pengecekan ke bagian selanjutnya, ke sebelahnya. Nah, itu ada huruf AAG. Nah, itu kita ubah juga menjadi huruf A, karena puncak tertinggi dari grafik itu menunjukkan di kode huruf A. Selanjutnya, untuk memudahkan dalam pencarian dan pengeditan bahasa ini, kita dapat menggunakan fitur find conflict.
Yang mana untuk find conflict itu, kita dapat ngeklik pada bagian edit, lalu kita klik bagian find conflict. Kita klik, dan kita klik find next. Nah, dengan menggunakan fitur ini, kita langsung dapat diarahkan dan ditunjukkan terkait bahasa nukleotida yang masih ambigu. Nah, dalam hal ini, tandanya itu adalah strip-strip dan juga N. Karena ketiganya merupakan bahasa ambigu, jadi kita hapus. Selanjutnya, kita dapat mengecek pada bagian lainnya. Kemudian, dalam melakukan pengecekan untuk mempermudah kita memastikan ketiga bahasa tersebut telah sama, kita dapat mengeklik bagian segitiga untuk menutup grafik elektrovariografinya sementara. Kita klik keduanya. Nah, sehingga akan menampilkan tabel yang hanya berupa huruf atau kode-kode, dan kita dapat lebih mudah untuk menyamakannya. Lalu kita lakukan pengecekannya. Baik, selanjutnya, setelah kita lakukan pengecekan, maka kita dapat mengecek ulang bagian dengan menutup grafik elektrovariogamnya tadi dan menyamakan ketiga bahasa nukleotida di antara dua DNA yang kita analisis sekuensnya tadi. Apabila masih ada kesalahan, itu akan ditandai berwarna merah dan dapat kita perbaiki lagi untuk menyamakan ketiga bahasa nukleotidanya tadi. Jika sudah tidak ditemukan lagi kesalahan, maka kita dapat melakukan penyimpanan atau pengesavean file, yang mana dalam hal ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Hani. Selanjutnya, kita dapat menyimpan file ini dengan cara yang pertama klik config, lalu klik save consensus, dan single file. Lalu kita ubah tipenya dalam bentuk FASTA, dan namanya sequence DNA. Dan selanjutnya dapat dilanjutkan pada aplikasi BioEdit yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, untuk cara kerja selanjutnya itu kita beralih ke aplikasi BioEdit, yang dimana langkah-langkahnya itu yang pertama, klik bagian file. Setelah itu, open. Lalu kita ubah file tipenya ke file FASTA. Setelah itu kita cari file yang sudah di save tadi, yaitu sequence DNA kelompok 2B. Lalu kita klik open. Setelah itu, kita klik bagian edit. Setelah itu kita klik bagian konflik terlebih dahulu. Lalu kita klik bagian edit. Selanjutnya kita cari bagian copy sequence to clipboard yang FASTA formatnya. Dan format FASTA sudah tercopy untuk dimasukkan ke dalam NCBI nantinya. Untuk langkah selanjutnya akan dikembalikan kepada rekan saya. Baiklah, selanjutnya kita akan membuka NCBI Blast. Kita klik saja di Google, lalu kita ketik pada yang muncul paling atas. Baik, selanjutnya untuk mendapatkan hasil dari transkrip yang telah kita lakukan sebelumnya, pada laman pencarian Google, kita ketikkan ncbi.blast pada Google, dan pada bagian paling atas terdapat Blast Basic Local Alignment Search Tools NCBI, lalu kita klik. Pada bagian ini kita scroll sedikit ke bawah,
kita temukan nucleotide blast, lalu kita klik. Setelah itu akan ada tampilan enter query sequence, kita kopikan yang sudah kita dapat tadi, dan kita pastikan semuanya itu benar, apa yang sudah kita kopikan. Kita scroll ke bawah. Di sebelah kiri ujung ada kolom blast, setelah itu kita tekan saja. Kita tunggu beberapa saat sampai sistem menerjemahkan. Langsung saja kita scroll ke bawah dan dapat kita temukan bahwa tingkat persentase kemiripannya sekitar 98,97% yang dimiliki oleh Fager Ferry Kansrifora from Taiwan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya berikan ke rekan saya selanjutnya. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang kesimpulan dari video yang kami buat atau praktikum yang telah kami laksanakan, di mana untuk menganalisis sekuensi itu kita bisa memakai dua aplikasi. Yang pertama segmen, yang kedua bioedit, dan juga menggunakan atau berkaitan juga dengan NCBI Blast. Kemudian hasil DNA yang tadi kita sekuensi itu ternyata dimiliki oleh Fager Varia dengan identifikasi persennya itu sebesar 98,7%. Mungkin sekian dari video yang kami sampaikan. Diharapkan jelas bisa sampai maksud dan tujuan kami. Untuk itu, saya dan rekan-rekan saya mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup kembali atau saya selesaikan atau kami selesaikan di pada saat ini. Sekian dari kelompok 2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.